Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, sebab kita dipelihara sama Tuhan sampai pada Selasa malam hari ini, 7 Oktober 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, bukan karena kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Kita bisa hidup sampai detik ini anugerah Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Termasuk saya terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memelihara hidup kita, senantiasa menolong baik dalam selama perjalanan saya di Jember. Dalam rangka pelayanan jalan Jember Jakarta cukup jauh 1000 km, tapi ada Tuhan Yesus menyertai. Demikian Bapak Ibu, apapun kegiatan Bapak Ibu, senantiasa ada penyertaan Tuhan. Yakinlah Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Satu-satunya Tuhan, juru selamat kita, yang selalu rela menyertai, memberkati setiap kita. Pada malam hari ini sebenarnya kita membaca firman Tuhan, Matius 12 ayat 38 sampai 42. Berkata dengan Yesus memberikan suatu tanda kepada orang Farisi, ahli Taurat, orang yang keras kepala, tentang Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus kehadiran di dalam dunia ini ada rencana Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe, orang Niniwe yang keras kepala, supaya mereka bertobat, diselamatkan. Demikian juga kehadiran Yesus ke dalam dunia penuh dengan dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan manusia semua orang berdosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi dengan kehadiran Yesus, supaya manusia tidak menjadi hamba dosa, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak bawa kutuk dosa, bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian lama di dalam buku Tabernakel Glory nomor 56. Hatinya Tuhan hancur. Yesus rela berkorban atas segala-galanya demi cinta kepada kita semua. Hatinya Yesus hancur karena aku. Waktu Yesus mati di salib, amin, haleluya. Hancur karena dosa, hati Yesus yang amat kudus. Yesus mati karena dosaku, amin, haleluya. Dulu Yesus telah turun dari surga, bawa kabar selamat indah, amin, haleluya. Kabar kelepasan, sentosa dan damai, tapi banyak yang menolak, amin, haleluya. Hatinya Yesus hancur karena dosaku. Waktu dia mati di salib, amin, haleluya. Mati karena semua dosaku, hatinya yang amat kudus. Yesus berkorban karena dosaku, amin, haleluya. Dengan penuh cinta Yesus keliling di dunia, menjadi berkat buat semua orang, amin, haleluya. Yesus memberitakan kabar tentang keselamatan, semua orang sakit disembuhkannya, amin, haleluya. Yesus berkorban karena untuk semua dosaku, sampai dia rela mati di salib, amin, haleluya. Mati karena dosaku, diampuni semua dosaku. Yesus sungguh besar kasih-Nya, amin, haleluya. Yesus telah mati
untuk mengampuni dosaku. Hanya di dalam Juru Selamatku Yesus. Dalam Kisah 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Percayalah kepada Yesus, hanyalah Yesus Juru Selamatmu. Kita cinta Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hidupku Bapa, mulutku, pikiran, hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku. Aku orang berdosa. Aku cinta Tuhan Yesus sampai selamanya. Aku cinta Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Sungguh kita berterima kasih kepada Tuhan. Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu pasti yakin kita belum mengenal kebenaran Tuhan. Tapi kalau sudah bisa dipanggil pilih Tuhan, anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita diselamatkan asal kita taat. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang bandel, tapi jadilah anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah Bapak dipanggil pilih sama Tuhan supaya menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, berdampak bagi dunia. Seperti Yunus berdampak, supaya dengan kehadiran Yunus orang ini bertobat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Matius pasal 12, puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa dipelihara sama Tuhan sampai detik ini karena cintanya Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral di atas segala-galanya. Karena memang Dia yang menciptakan hidup kita, yang memberikan berkat. Biarpun Bapak Ibu punya masalah pergumulan, jangan pernah nyalain Yesus. Tapi kalau saudara penuh pergumulan, justru kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Makin kita jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, makin salah fatal kita. Tapi kalau kita semakin berserah total kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus Bapa kita, Juru Selamat kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari saya membaca
Matius 12 ayat 38-42. Demikian firman Tuhan perihal tanda Yunus. Pada waktu itu berkata beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lihat ini, saudara. Ini ngetes, saudara ya. Ahli Taurat ini orang keras kepala. Kalau saudara baca Alkitab ini, ahli Taurat Farisi, dia menyalibkan Yesus. Jadi sebelum Yesus, ya memang dia punya rencana jahat, ya. Ingin melihat suatu tanda daripada tanda apa? Dia sendiri itu ya nggak percaya kehadiran Yesus. Dia minta kebesaran, keajaiban, dan itu cuma pura-pura, saudara. Ini halnya sama dengan di Matius pasal 16 saya mau baca. Matius pasal 16 ayat 1 juga sama, saudara. Dikatakan demikian, Matius 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Nah ini sama, hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Karena mereka keras kepala. Mereka tidak percaya dengan Yesus. Dia sendiri minta tanda-tanda itu sebetulnya bohong aja. Saudara. Biarpun dikasih tanda tetap dia keras kepala. Tidak mau percaya. Buktinya Yesus sudah menyatakan banyak tanda-tanda mujizat. Tanda kebesaran sudah banyak. Tapi akhirnya dialah. Ya, Yudas Iskariot. Ini Yudas Iskariot keliru. Komplotannya sama mereka-mereka. Kena hasut, kena provokasi. Karena mereka-mereka sebagai provokator, saudara. Jahat hatinya. Maka di ayat 39 katakan, tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, kenapa kok tanda Nabi Yunus? Supaya mereka sadar. Ya, Yunus ini kan juga dari Israel, Yahudi ya. Jadi dari suku Sebulon kalau kita baca dalam kitab Yunus bin Amitai itu dari suku Sebulon itu. Ya mereka Yahudi itu, mereka sama dengan mereka saudara sebetulnya. Supaya mereka sadar, dikasih tandanya Yunus karena Yunus itu sama dengan peristiwanya. Kehadiran Yunus supaya memberikan kabar keselamatan, kabar pertobatan kepada orang Niniwe yang jahat. Demikian Yesus, kehadiran Yesus kepada manusia yang penuh dengan kejahatan ini. Manusia yang banyak dosa. Sampai sekarang ya manusia sudah banyak berdosa padahal Yesus sudah turun. Tapi banyak mereka yang bandel. Ya, banyak mereka yang tidak bertobat. Maka risiko sendiri. Kalau Yesus sudah turun, sudah menyatakan pertobatan. Tapi kalau mereka tidak bertobat, mereka risiko sendiri. Maka ya Yunus diperintahkan. Maka tujuan Tuhan mengasih contoh Yunus. Tujuan Tuhan supaya bertobat itu. Ya. Supaya mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka sungguh kembali kepada Tuhan. Supaya mereka jangan keras kepala. Kalau orang Farisi ini kan keras kepala, saudara. Demikian kita juga sama, saudara. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang keras kepala. Banyak orang Kristen keras kepala. Ya, seringkali saya pernah ketemu dengan orang Kristen. Saya suruh ke gereja. Oh, percuma ke gereja, Pak Pendeta. Hatinya jahat, dia bilang. Banyak orang Kristen ke gereja tidak. Nah, ini sudah jadi batu sandungan. Ya, sehingga mereka tidak mau ke gereja lagi. Sebetulnya ikut Yesus pribadi-pribadi. Soal mereka yang jatuh, urusan mereka tanggung jawab sama Tuhan. Tapi setiap kita jangan hidup kita tergantung sama orang. Tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan Yesus. Dan kita pribadi-pribadi harus bertobat. Baca saudara. Di dalam Matius 25. Tuhan akan memisahkan seorang demi seorang. Ya, jadi pribadi dengan pribadi. Supaya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat. Ya. Terus ayat 40 coy. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 benar saudara. Ya, Yesus menggambarkan, Yunus menggambarkan tentang Yesus. Ini peristiwa Yunus ini kan kurang lebih 700 sebelum Masehi saudara ya. Jadi kalau dihitung sekarang ya kurang lebih 2800 tahun yang lalu ya peristiwa Yunus ini. Sebetulnya menjadi suatu Yesus penggenapan atas peristiwa Yunus karena Yunus pernah memberitakan kabar ya tapi Yunus akibat dari dosa-dosa manusia akhirnya ya yang di Niniwe akhirnya Yunus dimakan oleh ikan besar 3 hari. Demikian maksudnya lambang daripada Yesus, tanda Yesus di dalam kubur selama 3 hari ya. Sebetulnya Yunus kan mati sudah, mati di dalam perut ikan ya, di lambang itu. Maksud Yesus di dalam kubur selama 3 hari. Tapi dalam roh Yesus memberitakan kabar banyak orang bertobat dan Yunus akhirnya dia dikeluarkan dari mulut ikan itu lambang daripada Yesus bangkit ya. Yesus bangkit itu lambang contoh maksudnya bahwa Yunus dalam perut ikan 3 hari demikian Yesus selama dikubur selama 3 hari dan Yunus keluar dari ikan Yesus sudah bangkit itu contoh maksudnya
supaya orang Farisi bertobat. Kehadiran Yesus seperti tadi firman Allah Kisah Rasul 14, Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia Yesus. Supaya orang Farisi bertobat, orang ahli Taurat bertobat. Sebab banyak mereka itu hanya pinter jagoan di firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Demikian kita orang Kristen, banyak ya orang Kristen tidak bertobat. Banyak orang Kristen tidak menjadi pelaku firman. Mari melalui kehadiran Yesus ini, jadi ini firman Allah buat kita semua, supaya Bapak Ibu bersama saya bertobat ya. Yesus sudah rela berkorban mati buat kita semua, supaya tujuannya kita diselamatkan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan kita mau keras kepala seperti Farisi ya. Jangan kita mau keras kepala seperti ahli Taurat, tapi mari kita mau bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau terima Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita, sebab melalui kehadiran Yesus kita diselamatkan, saudara ya. Terus ayat 41, pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lebih daripada Yunus maksudnya Yesus. Dengan kehadiran Yesus banyak orang bertobat. Salah satunya saya orang bertobat ya. Bapak Ibu orang bertobat. Berarti Bapak Ibu menerima kasih karunia Tuhan, sehingga kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita meresponi kasih karunia Tuhan, kita mau bertobat. Ya, seperti orang Niniwe bertobat, demikian kita mau bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terus ayat 40 yang terakhir, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Lebih dari Salomo maksudnya Yesus sendiri, hikmat. Demikian Ratu Seba, kalau kita lihat ya, Ratu Seba ini saudara daerah Arab ya saudara, ya bukan orang Yahudi. Dia mendengar berita tentang Salomo, padahal jaraknya 2000 km loh saudara, kurang lebih ya. Kurang lebih dia ingin mendengar hikmat Salomo. Dia mau tahu berita tentang kebenaran. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau mencari kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan sudah telah turun 2000 tahun yang lalu, ini 2000 tahun yang lalu, Yesus hadir ke dunia dalam rangka penyelamatan. Demikian kita mencari kebenaran. Kita mencari Yesus, di mana Yesus sudah rela berkorban atas semua dosa kita dengan tujuan supaya kita diselamatkan seperti Raja Salomo ya. Dengan adanya Ratu Seba mengenal kebenaran, hikmat Raja Salomo, sehingga mereka kita baca di dalam 2 Tawari ya. Ini tertulis dalam 2 Tawari pasal 9 saudara. Saya mau baca ya. 2 Tawari pasal 9. Ini mereka kagum akan hikmat Salomo saudara. 2 Tawari pasal 9 ayat yang pertama demikian. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datang ia ke Yerusalem hendak memuji Salomo. Dengan teka-teki setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapnya segala yang ada dalam hatinya. Ini sama dengan Yesus. Kita mendengar tentang Yesus karena kehebatan dari Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib, sehingga mereka kaget saudara ya. Dan kalau kita lihat ini sampai Ratu Seba itu ngaku saudara ya, bahwa kehebatan itu, lihat ini saya mau baca ayat ke-5. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabarku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tapi tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai ku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Demikian dengan Yesus. Yesus melebihi dari segala-galanya. Kita mendengar kabar tentang Yesus supaya kita kembali bertobat. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab tidak ada pribadi lain, hanya di dalam Dia Yesus juru selamat kita. Oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Karena orang yang bisa percaya Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau ikut Yesus dengan sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, cinta kita semua, kita diselamatkan karena kasih-Nya. Marilah kita percaya dan setia. Amin. Haleluya. Setia ikut Yesus sampai selamanya, hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
haleluya. Percayalah pada Yesus dan taat pada firman-Nya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup di surga selamanya penuh dengan damai sejahtera bersama Yesus di surga kekal. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau berjaga dan berdoa. Ada dua hal penting. Yang pertama melalui firman Tuhan pada malam hari tentang kisah Nabi Yunus dan kisah tentang Ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Dua-duanya dia merindukan kabar kebenaran. Orang ini bertobat, diselamatkan melalui kehadiran Yunus. Dan Yunus itu lambang pada kehadiran Yesus. Seperti Yunus ditelan, dia masuk di dalam perut ikan. Demikian lambang daripada Yesus menggenapi. Yesus mati rela di atas kayu salib, dikubur selama 3 hari. Tapi hari yang ketiga Yesus bangkit. Seperti halnya Yunus 3 hari di perut ikan. Akhirnya dia keluar dari perut ikan, anak kuasa Tuhan. Demikian Yesus bangkit. Artinya melalui Yesus ada kebangkitan. Demikian kita, asal kita akan ikut Yesus, kita mengalami kebangkitan kuasa kemuliaan. Seperti Ratu Sheba, dia ingin mendengar berita Salomo. Demikian kehidupan kita, ingin berita tentang kabar Yesus. Sebab melalui Yesus kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari jadi orang Kristen yang setia. Kita mau cinta Tuhan. Sekali ikut Yesus, sampai selama-lama ikut Yesus. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.